Di video kali ini saya akan membahas mengenai WebJS yang telah saya buat untuk pemetaan wilayah Flores Timur. Website ini dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Leaflet.js untuk pemetaan. Website ini juga didukung desain atau styling dari Bootstrap. Pada di bagian head terdapat library mapping utama yang menjadi jantung dari website ini. Leaflet ini dipilih karena ringan, open source, dan sangat powerful untuk membuat interaktif peta. Di sini saya menggunakan versi 1.9.4 untuk versi leafletnya. Lalu selanjutnya ada Bootstrap, yakni untuk membuat UI yang responsif dan modern. Dengan Bootstrap, di sini kita dapat bisa membuat navbar, modal, dan komponen UI lainnya yang bekerja untuk website yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan versi Bootstrap 5.3.2. Struktur dari website di sini terdapat 3 struktur utama. Yang pertama ada navbar, yakni website yang pada di bagian ini terdapat bentuk seperti persegi panjang, yakni navbar kalau kita fusion. Warna navbar ini saya atur menjadi warna ungu. Yang kedua ada modal dialog. Di sini contohnya pada bagian about. Di sini merupakan contoh dari modal dialog untuk menyampaikan berbagai macam informasi. Nah, dan yang terakhir ini adalah map container yang mengisi hampir seluruh layar pada bagian peta dasar ini. Pada bagian style di sini saya mengatur peta dalam kode berikut. Ini berarti tinggi peta adalah 100%, viewport height dikurangi 56 pixel untuk navbar. Jadi peta akan selalu mengisi layar apapun ukuran device-nya, maupun dari desktop atau mobile. Selanjutnya ada beberapa komponen-komponen custom yang telah saya buat, yakni ada district tooltip yang dengan background semi transparansi dan shadow yang muncul saat hover di atas kecamatan. Seperti contoh pada websitenya, ini terdapat poligon-poligon yang transparansi itu dasarnya pada district tooltip. Dan tooltip ini muncul pada saat kita mengarahkan kursor pada bagian batas wilayah pada kecamatan. Selanjutnya ada berbagai macam layer menu, yakni styling untuk drop-down menu layer control dengan display fleksibel untuk alignment yang rapi. Selanjutnya ada tooltip custom legend symbol, yakni berbagai style untuk simbol legenda seperti area, kecamatan, jalan, sungai, dengan warna dan ketebalan yang berbeda-beda. Selanjutnya yakni styling untuk toponimi. Di sini terdapat 3 styling, yakni ada icon untuk teksnya, selanjutnya ada label, selanjutnya ada icon untuk icon seperti tanda lokasi, dan juga yang terakhir untuk labelnya. Di sini saya lihat contoh dari websitenya. Jika kita mengaktifkan toponimi, di sini saya menggunakan icon yang kecil dan juga teks yang cukup gampang dilihat. Nah, Bootstrap di sini saya menggunakan 2 komponen utama dari Bootstrap, yakni navbar dan modal. Pada navbar ini terdapat logo yang saya dapat dari font awesome, dan juga terdapat tulisan judul pada navbar, yakni Flores Timur Map. Lalu yang ketiga ada beberapa navigation bar. Di sini ada layer yang menunjukkan control layer di sini yang sudah dilengkapi dengan legenda untuk overlay layernya, dan juga base map. Di sini kita bisa ganti base map dari OpenStreetMap sampai ke Esri World Imagery. Lalu pada selanjutnya terdapat navigation about. Di sini
Saya menggunakan fungsi modal untuk menyampaikan informasi terhadap website ini. Pada fungsi modal di sini saya menggunakan dua fungsi untuk fungsi modal di sini. Yang pertama fungsi modal pada about, dan yang terakhir fungsi about untuk batas untuk tiap kecamatan pada peta ini. Jika kita klik pada suatu poligon kecamatan, di sini kita muncul informasi mulai dari nama kecamatan sampai bagian dari provinsinya. Pada bagian data GeoJSON, website ini menggunakan fungsi promise.all untuk mendapatkan 4 file dari file GeoJSON di file ini, yakni ada batas kecamatan, sungai, jalan, dan toponimi. Dengan fungsi promise all ini, semua file di-load bersamaan sehingga lebih efisien daripada load satu persatu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai data jalan. Di sini saya membagikan dua kategori jalan pada website ini, yakni jalan provinsi dan juga jalan lain selain provinsinya. Jalan provinsi sendiri berwarna merah tebal dengan ketebalan atau weight 3 untuk jalan-jalan provinsi. Sementara yang kalau jalan lainnya itu warnanya sama merah, cuman weight-nya itu saya atur menjadi 2 agar dapat bisa dibedakan mengenai jalan-jalan yang ada di Flores Timur ini. Di sini yang bagian tebal ini adalah jalan provinsi. Kalau jalan dengan ketebalan yang sedikit ini jalan selain provinsi. Itu bisa jalan kabupaten atau jalan desa atau jalan setapak. Selanjutnya di website ini saya juga menambahkan suatu button, yakni button home. Di sini jikalau kita keluar dari area kajian di sini, kita pergi dari atau keluar dari area kajian ini, misalnya kita ke sini. Jikalau kita klik tombol ini, maka peta akan menunjukkan area kajian di Flores Timur kembali, tanpa harus kembali ke area kajian secara manual seperti ini. Itu fungsinya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.